ingin memberikan contoh dengan cepat, supaya saudara memiliki gambaran. Oh, berarti begini ya Pak ya, berarti contoh-contoh ini akan menolong saudara begini, bahwa sebetulnya saudara tidak harus takut ketika menghadapi masalah apapun. Contoh-contoh ini akan menolong saya dan saudara, bahwa saudara tidak perlu takut, tidak perlu cemas di dalam menghadapi situasi apapun, karena di sana ada kasih karunia yang memampukan saudara bertahan, bahkan yang memampukan saudara berkemenangan. Nah itulah seri kasih karunia berkemenangan di dalam masa kesesakan. Beberapa saya akan bacakan langsung dari ayat yang satu ke ayat yang lainnya, supaya dalam waktu 10 menit kita bisa selesai. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Saya juga sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, mari kita lihat lagi sama-sama bagaimana berkemenangan di masa kesesakan. 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ini kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia, yang kalau kita baca, ini mereka sedang ada dalam persoalan yang rumit. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan sekalipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sekali lagi ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Ibaratnya kalau penyakit, komplikasi. Pelbagai penderitaan. Aneh, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya, mereka berkelimpahan dalam kemurahan. Bagaimana membuat jemaat ini dicobai dengan berat dalam pelbagai pencobaan, tetap sukacita? Nah, kasih karunia yang bekerja. Mereka sangat miskin, tapi mereka berkelimpahan. Nah, yang membuat mereka berkemenangan adalah kasih karunia ini. Memampukan mereka, memberikan ketabahan, sikap mereka benar di hadapan Tuhan. Nah, itulah kasih karunia dalam masa kesesakan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, kasih karunia itu akan menolong saya dan saudara bersikap dan berbuat melebihi kemampuan manusiawi saya dan saudara. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami berikan. Saudara punya kemampuan yang jauh melebihi dari kemampuan manusia daging saudara. Yang mengerjakan apa? Kasih karunia. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Paulus katakan, aku tahu itu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan. Berarti Paulus pernah mengalami yang namanya kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Paling tidak dari dua contoh ini. Bagaimana jemaat Makedonia, meskipun mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, mereka bersukacita. Bahkan mereka hidup berkelimpahan. Bagaimana mereka bisa mengalami transformasi dari persoalan yang berat, lalu mereka bisa bersukacita dan bahkan mereka berkemenangan. Saudaraku, kasih karunia itu tidak hanya begini, tidak hanya bekerja ketika kita dalam keadaan yang baik. Kasih karunia itu juga bekerja ketika saudara itu ada di dalam masalah dan dalam pergumulan. Ketika saudara ada di dalam kesesakan. Dan ketika saudara ada dalam masalah yang berat, yang pertama kasih karunia itu akan menolong supaya sikap hati saudara itu tetap benar. Dikatakan mereka dicobai dalam berbagai penderitaan dengan berat, mereka bersukacita. Jemaat Makedonia tidak ada yang sakit asam lambung, tidak ada yang sakit mah, tidak ada yang migrain. Karena apa? Mereka selalu bersukacita. Kadang-kadang ketika kita pusing, ketika kita punya persoalan, lalu orang punya tiba-tiba semua jadi sakit. Nah, kasih karunia itu akan menolong saudara punya sikap yang benar. Sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Itu dikerjakan oleh kasih karunia. Bukan sukacita oleh Roh Kudus ketika kita sedang mendapatkan banyak. Bahkan ketika kita sedang kekurangan dan saudara tetap bersukacita. Saudara tidak puas dengan sesuatu, saudara mengalami masalah dengan keluarga, saudara mengalami problem dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Saudara tetap bersukacita. Nah, itulah kasih karunia. Dan bahkan dikatakan mereka beralih. Berpindah daripada kekurangan, dari kekurangan kepada kelimpahan. Nah, ini kasih karunia saudaraku. Berpindah dari kekurangan, lalu menjadi berkat. Loh, normalnya kalau kita kekurangan, kita harus sangat berhemat dan jangan boleh ada yang keluar. Loh, mereka tidak loh saudaraku. Mereka memberi melebihi akan kemampuan mereka. Mereka miskin tapi mereka berkemurahan. Nah, untuk membuat dari kekalahan ini lalu menjadi berkemenangan, itulah kerjanya kasih karunia. Saudara dan saya perlu itu. Tidak selalu matahari bersinar. Selalu bersinar sih, cuma kadang-kadang dihalangi oleh awan yang gelap. Keadaan tidak selalu seperti yang kita harapkan. Situasi tidak selalu seperti yang kita harapkan. Situasi akan berubah, keadaan akan berubah. Yang tidak pernah berubah adalah jaminan kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Dan itu lebih dari cukup. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Bukan hanya Paulus yang jago mengenai kasih karunia. Petrus juga jago mengenai kasih karunia, saudaraku. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah. Saudaralah yang bertumbuh dalam kasih karunia. Bukan kasih karunia yang bertumbuh, karena kasih karunia yang diberikan Tuhan pada saudara udah full. Sudah full. Sudah full. Saudaralah yang bertumbuh dalam kasih karunia. Saudara menyadari, saudara mengakuinya, dan saudara bersandar kepada kasih karunia. Itu namanya bertumbuh. Kepercayaan saudara, iman saudara yang perlu bertumbuh. Kasih karunianya tidak bisa bertumbuh lagi, sudah mentok. Sudah full. Saudara dan sayalah yang perlu bertumbuh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, tandailah ayat-ayat ini. Ini ayat-ayat yang ajaib. Kita tidak tahu masa ke depan.
Ya, seberapa kita akan mengalami kesesakan, kita semua tidak tahu, situasi berubah dengan cepat, keadaan berubah dengan cepat, tapi satu hal yang tidak pernah berubah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, firman-Nya tidak pernah gagal, dan kasih karunia-Nya tidak pernah lepas dari kehidupan saya dan saudara.